Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Anggada Basuki dengan NIM 125063011111006 akan mempresentasikan hasil resume tugas komunikasi pita lebar dengan tema Virtual Private Network. Dalam resume saya menggunakan beberapa jurnal pada IEEE dan topik utama yaitu dengan menggunakan jurnal End-to-End Performance Design Framework of MPLS Virtual Private Network Service Across Continuous System Boundaries dengan pembuat Hiroshi Yamada. Apa itu Virtual Private Network? Virtual Private Network adalah public service dari suatu provider network. Dibandingkan dengan cara yang tradisional yang menggunakan pengembang web pada umumnya, basis dari VPN tersebut lebih efektif. Kenapa bisa lebih efektif? Dikarenakan VPN dapat menyediakan remote access yang mengkoneksikan dengan beberapa web sekaligus. Dengan menggunakan VPN service, kita dapat menggunakan service dengan provider yang tidak dapat di-track. Private network pada public service bukan suatu hal yang baru. Frame relay dan ATM atau Asynchronous Transmit teknologinya berada pada layer 2 atau data link layer, mengkoneksikan di antara dua tempat yang berbeda, seperti IP Tunneling GRE atau Generic Routing Encapsulation pada layer 3 yang merupakan IP network. Jadi pada intinya VPN berfungsi untuk mengakses komunikasi data berbasis jaringan tanpa kita diketahui asal-usulnya, sehingga data yang inginkan dapat lebih aman. Beberapa pengembang web beralih fungsi menjadi multinational companies atau beberapa penyedia web secara banyak dengan membutuhkan banyak koneksi melalui remote office pada customer. Pada beberapa tempat yang berbeda atau topologinya secara geografis, single network dapat menyediakan suatu provider VPN MPLS secara penuh. Tetapi provider membutuhkan koneksi antara AS atau Antenna System sehingga dapat dilakukan. Pada penambahannya, VPN membutuhkan beberapa kesepakatan level end-to-end network sehingga dapat terjadinya komunikasi. Untuk dapat menjalankan VPN service, MPLS atau Multi Protocol Level Switching dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan konektivitas dari suatu user ke user yang lain atau suatu jaringan ke jaringan yang lain. Seperti yang kita ketahui, pengembang web mempunyai banyak site atau web, sehingga kita membutuhkan konektivitas antara sesama untuk dapat mengaksesnya menggunakan VPN. Bagaimanapun, dikarenakan oleh letak geografis single network, tiap provider tidak dapat menyediakan full koneksi VPN. Ini adalah beberapa komponen yang dibutuhkan untuk menggunakan VPN.
Komponen yang digunakan antara lain adalah inter-AS MPLS VPN. Ada 4 jenis router yang digunakan untuk VPN. Yang pertama, Customer Edge atau CE. Yang kedua, PE, Provider Edge. Yang ketiga, P, Provider penyedia. Dan yang terakhir, ASB atau AS bundle. CE atau Customer Edge merupakan router yang menyediakan gateway antara customer network dan provider network. CE router dapat digunakan baik customer atau provider, sehingga router CE Customer Edge dapat digunakan customer itu sendiri atau pengelola jaringan. Sedangkan untuk provider edge atau PE router hanya dapat digunakan sebagai multiple access, sehingga dalam pelaksanaannya kita dapat melayani jaringan untuk beberapa customer sekaligus. Ini adalah komponen dari inter-AS MPLS VPN, mulai dari PE menuju P menuju ASB, balik terhubung antara ASB yang satunya menuju ke provider, lanjut ke PE. Jadi layer 1, 2, 3 physical data link dan network dapat terhubung dengan menggunakan VPN. Ini adalah basis VPN dengan antar komponen, yaitu komponen inter-AS MPLS VPN. Selanjutnya adalah paket yang ditransmisikan oleh VPN tersebut. Selanjutnya adalah paket transmisi yang digunakan dalam VPN. Dengan menggunakan paket transmisi, kita dapat mengakses atau mengurangi besarnya routing table atau jalannya suatu paket pada proses routing pada provider network. Dan juga dengan menggunakan transmisi paket, kita dapat meningkatkan dan mengskala prioritaskan VPN. Pada slide selanjutnya akan ditunjukkan bagaimana paket transmisi pada VPN menggunakan MPLS dapat dijalankan. Pada prosesnya, paket datang dari CE router menuju PE router, dari PE router menuju MPLS. Pada format MPLS VPN, MPLS label mempunyai 2 label, yaitu bottom label dan top label. Bottom label merupakan VRF dan top label merupakan LSP, label switch path. Ini merupakan jalannya transmisi paket switch pada VPN, mulai dari CE menuju PE berbasis IP, dari PE menuju P atau provider berbasis IP, lalu dari provider ke PE yang dituju dan mengakses CE yang dituju. Semua koneksi paket transmisi menggunakan paket switching berbasis IP. Yang terakhir adalah protokol untuk menjalankan routing. Pertama, pada routing protokol, link state atau tipe dari routing protokol seperti OSPF, Open Shortest Path First, harus dijalankan terlebih dahulu. Untuk menjalankan atau membuat LSP antara PE router dan LDP atau RSVP-TE, protokol harus dikonfigurasi terlebih dahulu agar dapat dijalankan. Setelahnya, BPGP Multi Protocol Border Gateway Protocol harus dikonfigurasikan pada semua PE router agar routing protokol dapat berjalan baik dan lancar. Sekian presentasi dari resume saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.